Hi all, how are you? I hope everyone stay healthy and enthusiastic to continue learning. Okay, now we will learn more about recon text. Okay, do you know about recon text? Okay, let's see the explanation. Teks biografi atau riwayat hidup juga termasuk teks recount karena dalam teks biografi itu juga menceritakan tentang pengalaman hidup seseorang, kemudian latar belakang pendidikannya, latar belakang pekerjaannya. Jadi di situ teks biografi juga termasuk dalam kategori teks recount. Kemudian mari kita lihat tujuan daripada teks recon itu untuk apa atau social functionnya untuk apa. Unsur kebahasaan dalam teks recon itu yang pertama adalah menggunakan past tense, itu pasti. Kemudian menggunakan kata keterangan waktu yang sudah lampau. Misalnya yesterday, last night, in 2014, 2 years ago, 10 years ago, and etc. Kemudian bisa juga menggunakan kata benda atau noun dan juga kata gantinya atau pronoun. Kemudian dalam menyusun teks ini jangan lupa kita juga menggunakan kata penghubung yaitu when, kemudian after, kemudian at that time dan lain sebagainya. Oke. Struktur daripada teks recount itu adalah yang pertama orientation. Pada bagian ini, pada bagian orientation, ini berisikan siapa tokoh yang ada dalam cerita tersebut atau siapa nama tokoh yang akan diceritakan dalam cerita tersebut. Kemudian ada juga kapan cerita itu terjadi dan di mana cerita itu terjadi. Itu atau biasa disebut dengan tahap pengenalan. Itulah yang disebut dengan orientation. Kemudian tahap yang kedua adalah series of event. Series of event atau di sini dikenal dengan rangkaian peristiwa. Dalam teks recon, setiap peristiwa atau kegiatan atau hal-hal yang ingin diceritakan itu harus dituangkan dalam urutan yang benar. Kemudian setelah itu ada reorientation. Apa itu reorientation? Reorientation adalah sebuah kesimpulan yang ingin disampaikan oleh si penulis terhadap para pembaca. Namun di sini sifatnya adalah optional karena teks recon itu sifatnya adalah informatif. Jadi tidak semua penulis itu ingin menyampaikan pesan moral atau kesimpulan bagi pembacanya. Okay, now listen carefully about the example of the text recounts below. My name is Cathy Holmes. I was born in London. I went back to live in London again with my husband, Mycroft Holmes, and my only daughter, Kimberly Holmes, in 2014. I am a doctor in one of the famous hospitals here. Before working as a medical staff in the hospital, I was an editor for a newspaper agency named London Post for about 5 years, from 2007 to 2012. At that time, I worked while studying at Oxford University. After I graduated from the university in 2013, I moved back to London with my family and got a job as a doctor in Harty Hospital in 2014. Baiklah, sekarang mari kita analisis bagian-bagian yang menggunakan past tense itu yang mana.
My name is Katie Holmes. Karena ini adalah nama sekarang, maka di situ tetap menggunakan to be is. I was born in London. I was born in London. Born, lahir. Lahir itu sudah terjadi di waktu yang sudah lampau, maka menggunakan to be was. I went back to live in London again with my husband. Saya kembali ke London lagi bersama suami saya. Di situ kembali itu sudah terjadi di masa lampau, maka menggunakan kata kerja bentuk kedua atau past tense, yaitu when, bentuk kedua dari go. Kemudian di sini ada lagi menggunakan before working as a medical staff in the hospital, menggunakan before itu merupakan conjunction. Kemudian I was an editor for a newspaper agency. Saya dulu adalah seorang editor untuk sebuah surat kabar yang bernama London Post. Nah, dulu di tahun 2007 sampai 2012. Nah, di situ sudah terjadi di waktu yang lampau, maka menggunakan I was an editor, bukan I am an editor. Kalau I am an editor berarti sampai saat ini beliau adalah masih seorang editor, karena di sini sudah lewat dari 2007 sudah sampai tahun 2012, maka ini sudah lewat, maka menggunakan to be past tense, yaitu I was. At that time, di waktu itu, di saat itu. Nah, ini menggunakan conjunction atau kata penghubung yang menghubungkan masa yang dulu atau yang sudah lampau. I work while studying at Oxford University. Saya bekerja sambil belajar di Universitas Oxford. Ini sudah lampau, maka work menggunakan kata kerja bentuk kedua. After I graduated. Setelah saya lulus. After I graduated. Nah, di sini graduated menggunakan past tense. Karena di sini lulus itu sudah terjadi, sudah lewat. I moved back to London. Saya kembali lagi ke London with my family and got a job as a doctor in Hartley Hospital in 2014. Saya kembali lagi ke London dengan keluarga saya dan mendapatkan pekerjaan. Itu sudah terjadi lampau. Move menggunakan kata kerja bentuk kedua. Kemudian got the job as a doctor, mendapatkan pekerjaan sebagai seorang dokter. Mendapatkan pekerjaan sebagai seorang dokter di tahun 2014. Ini adalah past time event, maka di sini menggunakan kata kerja bentuk kedua. Jadi jelas di sini kenapa teks ini adalah termasuk belongs to recount text, karena di sini menggunakan past tense dan menceritakan kejadian yang sudah lampau. I hope all of you got the point about a recount text, and now try to compose about a recount text by yourself. You might write about your past experience, about your parents' biography. That's up to you. Okay, good luck. Be a good student. Be your parents' pride. And see you. I love you all.